Salam jumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi tanggal 25 Januari 2024. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini tepat pesta bertobatnya Rasul Paulus. Kita sungguh berbahagia karena boleh merenungkan dan sekaligus mempunyai seorang figur pelayan handal, seorang rasul handal, yaitu Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara terkasih, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam permenungan pada hari ini. Yang pertama, dari sisi Rasul Paulus. Kita tahu Paulus adalah seorang yang sangat fanatik, yang sangat taat kepada hukum Taurat. Sebelum dia bertobat, dengan nama Saulus, dia orang yang setia mengabdikan dirinya untuk membela Taurat, karena dia seorang Yahudi tulen dan dia setia. Dan inilah yang luar biasa. Dia mencari kebenaran, dan ketika dia ditunjukkan oleh orang-orang dekatnya, kebenaran kamu sebagai seorang Yahudi, yaitu harus membela hukum Taurat, membela ajaranmu, dan dia lakukan. Maka dia sangat fanatik mengejar para pengikut Kristus yang dipandang telah menghujat Allah. Ini sisi fanatik dari seorang Paulus, dan dia betul-betul membela ajaran agamanya. Dan inilah yang patut kita contoh. Punya militansi yang luar biasa, tetapi dengan ketulusannya dan kejujurannya dia mengejar kebenaran. Maka ketika dia merasa dengan mengejar murid-murid Yesus itu yang paling benar, tetapi ternyata dia menemukan sesuatu yang salah. Dan ketika dia ditunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, dan dia menemukan sang kebenaran, yaitu Yesus sendiri yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus bertanya, siapakah engkau? Dan Yesus menjawab, aku Yesus yang kau aniaya. Akulah kebenaran yang ingin menyampaikan sesuatu untuk kamu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seorang Saulus yang fanatik bisa berubah total, dan dia mengikuti Yesus ketika dia bisa menemukan sang kebenaran itu. Kejujurannya mencari kebenaran, ketulusannya mencari kebenaran, akhirnya menuntun dia untuk ketemu Yesus, dan dia menjadi rasulnya Yesus, menjadi pewarta Yesus. Ini poin pertama. Jadi orang yang mau merasul harus seperti Rasul Paulus, punya ketulusan dan kejujuran dalam mencari kebenaran. Maka siapapun yang ingin mewartakan Tuhan, dia harus punya dasar yang kuat, yaitu kejujuran dan ketulusan. Saya rasa ini juga menjadi penting untuk kita saat ini. Di tahun 2024 kita akan merayakan pesta demokrasi. Kita juga harus mencari pemimpin yang punya kejujuran dan ketulusan. Untuk apa? Untuk membangun negeri tercinta. Maka pesan saya adalah, mari kita mengikuti langkah Rasul Paulus dengan kejujuran dan ketulusannya mencari kebenaran. Dan seorang pemimpin harus jujur dan tulus. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sudut pandang Yesus. Yesus yang menemukan sosok Paulus, dia sangat tertarik karena orang ini punya militansi, tapi juga ketulusan dan kejujuran. Maka Yesus tidak melihat dari sisi kejahatannya, tapi yang dia lihat adalah ketulusannya dalam mencari kebenaran, kejujurannya dalam mencari kebenaran. Inilah
kelebihan seseorang, sisi positif seseorang. Dan inilah yang harus juga menjadi mentalitas kita sebagai pengikut Tuhan. Kita harus seperti Yesus, kita harus seperti Tuhan, yaitu fokus kepada kebaikan, fokus kepada hal yang positif. Maka dihubungkan dengan tahun demokrasi tahun ini, maka kita juga harus mencari sisi positif. Maka juga kalau memilih pemimpin yang positif, pemimpin yang mampu melihat sisi positif, jangan pemimpin yang kasar, pemimpin yang melihat sisi negatif, bahkan mengungkapkan hal-hal yang di luar adat dan di luar adab. Sehingga kalau nanti memilih pemimpin, harus memilih pemimpin yang punya karakter seperti Tuhan, melihat sisi positif seseorang. Dan di hari pertobatan Saulus menjadi Paulus, kita melihat sosok Tuhan yang betul-betul memakai orang karena dia punya kapasitas, dia punya kualitas, dan itulah yang juga harus menjadi sikap kita. Dan yang terakhir, permenungan terakhir yang ketiga, yaitu dari sikap kita sebagai pengikut Tuhan. Kita harus bisa seperti Paulus yang bertanya kepada Yesus, Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Kita sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus berani berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Saat ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk memperjuangkan kebenaran dan mencari kebenaran. Semoga pertobatan Paulus juga memberikan daya dorong untuk kita, terlebih masyarakat Indonesia, juga orang Katolik di Indonesia, untuk seperti Paulus mencari kebenaran, dan kebenaran itu ada di depan kita dan harus kita wartakan. Dan kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri, yaitu cinta yang memberikan kekuatan kepada siapa, menjadi berkat kepada siapa. Paulus mewartakan cinta, mewartakan Tuhan kemanapun, sehingga banyak bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan akhirnya mengenal sang kebenaran, yaitu cinta. Semoga kita juga di pesta pertobatan Paulus ini menjadi orang-orang yang bertobat dan akhirnya berani mewartakan kebenaran. Tahun 2024, terutama dalam situasi kita mengadakan pesta demokrasi, semoga kebenaran memenangkan negeri tercinta. Tuhan memberkati.